Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bersama kembali dalam renungan kita di hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 berjudul Tuhan Kemuliaan. Ayatnya di dalam Yohanes 11 ayat 48. Apabila kita biarkan Dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Para pemimpin Yahudi telah menyangka bahwa pekerjaan Kristus akan berakhir dengan kematiannya. Tetapi gantinya mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Dari hari Pentakosta, mereka mendengar murid-murid dipenuhi dengan suatu kuasa dan tenaga yang belum pernah diketahui. Mengkhotbahkan Kristus, perkataan mereka ditegaskan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di Yerusalem, kubu agama Yahudi, beribu-ribu orang secara terbuka menyatakan iman mereka kepada Yesus, orang Nazaret, sebagai Mesias. Murid-murid sangat heran dan bersuka cita karena besarnya penuaian jiwa-jiwa. Mereka tidak memandang tuaian yang luar biasa ini sebagai usaha mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam pekerjaan orang-orang lain. Sejak kejatuhan Adam, Kristus telah mempercayakan kepada hamba-hamba pilihan benih sabdanya itu untuk ditaburkan dalam hati manusia. Selama kehidupannya di dunia, ia telah menabur benih kebenaran dan telah menyiraminya dengan darahnya. Pertobatan yang terjadi pada hari Pentakosta adalah akibat penaburan ini. Tuaian pekerjaan Kristus menyatakan kuasa pengajarannya. Pekabaran rasul-rasul sendiri, meskipun jelas dan meyakinkan, tidak akan menghilangkan prasangka yang telah menahan begitu banyak bukti. Tetapi Roh Kudus menjelaskan pekabaran ke dalam hati dengan kuasa ilahi. Perkataan rasul-rasul adalah sebagai anak panah yang tajam dari Yang Maha Kuasa, menghukum manusia dari kesalahan mereka yang mengerikan dalam menolak dan menyalibkan Tuhan kemuliaan. Di bawah pendidikan Kristus, murid-murid telah dituntun untuk merasa keperluan mereka akan roh itu. Di bawah pengajaran roh, mereka menerima kecakapan terakhir dan pergi kepada pekerjaan seumur hidup mereka. Mereka tidak lagi bodoh dan tidak beradab. Mereka tidak lagi tanpa pengetahuan dan tidak berperadaban. Tidak lagi pengharapan mereka didasarkan atas kebesaran duniawi. Mereka dengan sehati dan sejiwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan Kisah 4 ayat 32. Kristus memenuhi pikiran mereka. Kemajuan kerajaannya adalah tujuan mereka. Dalam pikiran dan tabiat mereka telah menjadi seperti Tuhan mereka, dan manusia mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Renungkan lebih dalam. Para murid menerima kualifikasi terakhir sebelum memulai pekerjaan seumur hidup mereka. Kualifikasi apakah yang saya butuhkan sebelum saya melakukan pekerjaan seumur hidup saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini, di mana pekabaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Poin-poin yang penting yang dapat kita lihat dan dapat kita terima adalah bagaimana Tuhan selalu menanamkan benih-benih kebenaran itu melalui anak-anaknya untuk dapat ditaburkan dan dapat bertumbuh melalui berkat Tuhan untuk dapat dilihat oleh semua orang bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan pada saat Yesus sudah hadir di dunia ini pun, maka pada saat murid-murid, para rasul-rasul, mereka mendapatkan kecurahan daripada kuasa Roh Kudus dan memenangkan begitu banyak jiwa untuk dituntun kepada Tuhan. Mereka menyadari itu bukanlah oleh karena kekuatan dan kuasa mereka, tetapi karena mereka sudah masuk dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang mana mereka dikuasai, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, inilah yang menjadi kualifikasi bagi anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani Dia. Bagaimana Roh akan menyirami, akan hadir dan menguasai segenap hati dan pikiran dan perkataan, tindak dan tingkah laku mereka, sehingga umat-umat Tuhan siap untuk menjadi saksi Kristus. Demikian juga tidak terhalang bagi kita saat ini. Tentu kita menerima panggilan yang sama. Tinggal bagaimana kita menyerahkan hidup kita supaya kita memenuhi kualifikasi itu, sehingga Roh Allah akan menjadi bagian kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi baginya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Terpujilah Tuhan untuk berkat-Mu yang menjadi bahagian kami. Hari ini kami bersuka cita Bapa. Kami kembali mengingat bagaimana kebesaran kemuliaan Tuhan sebagai Allah pencipta dan juga Engkau yang sudah merencanakan akan penembusan manusia melalui Yesus Kristus sebagai perwujudan daripada Allah hadir di dunia ini. Dan kami dapat merasakan kasih itu ya Bapa. Kami sekarang mendapatkan jaminan untuk dapat diselamatkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya kebenaran firman yang menjadi kekuatan bagi kami juga. Keselamatan yang ada pada kami Tuhan. Biarlah kami juga rindukan itu menjadi bahagian semua orang. Sehingga mereka juga dituntun, diperkenalkan kepada Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya dalam hidup kami terlibat di dalam peran sebagai saksi Kristus untuk dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, kami sepenuhnya dituntun, dikuasai Roh Kudus Tuhan. Sehingga diubahkan dalam tabiat karakter kami ya Bapa untuk serupa dengan Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Memberkati kiranya umat-umat-Mu ya Bapa di dalam hidup keluarga. Biarlah kehadiran Tuhan menjadi soko guru, menjadikan rumah tangga menjadi Eden yang kecil di dunia ini, terhimpun di dalam gereja Tuhan menjadi satu kumpulan yang mana akan bersinar bercahaya untuk memancarkan terang kemuliaan Kristus. Dan gereja Tuhan dipersiapkan juga untuk menjadi satu bahtera untuk membawa akan anak-anak Tuhan ya Bapa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Demikian juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberkati pemerintahan yang Tuhan izinkan supaya Bapa melalui hikmat, akal budi, kebijaksanaan dapat mengarahkan roda pemerintahan dengan baik. Terutama harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan untuk memuji memuliakan Engkau dan menyebarkan akan kabar Injil keselamatan. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan juga peliharakan hidup mereka, berikanlah kesehatan dan juga pemulihan. Dan biarlah pada hari ini kami bersuka cita merasakan bagaimana kasih Tuhan yang melingkupi hidup kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.